Selamat pagi, kita sampai di start point. Kita titip motor di depan warung, masih tutup nih. Menuju Puncak Mangu jam 6 pagi. Oke, kita jam 6 kurang 5 menit. Start pointnya di jembatan ini, mobil bisa parkir di situ. Pas di pinggir Danau Bratan. Puncaknya di sana nanti tuh. Masih tertutup kabut. Kita mau di jembatan. Ini jalurnya, kita mengitari Danau Bratan. Kita ada di pinggir Danau Bratan jam 6 pagi. Ini jalur yang tadi persiapan pembangunan Pura Kayu Sugih, dibuatkan lahan parkir di sini. Sebenarnya parkir motor bisa sih masuk ke sini, ada jalan, tapi tadi agak licin. Kita masuk ke hutannya, pas masih di sebelah danau. Di atas ini sudah dibuka jalan yang lebar nih. Mungkin mobil bisa lewat nih dengan jalur yang lain. Setelah keluar dari jalan baru itu, kita masuk lagi ke jalur yang di pinggir danau. Jalur ini tidak favorit, lebih gampang mungkin naiknya dari Plage. Di balik pepohonan itu Danau Bratan, karena kita memang ada di tepi danau, menyusuri tepi danau, dan jalur ini semak-semaknya masih agak belukar. Tandanya jarang dilewati. Ya, meskipun tertutup semak, jalur masih terlihat. Wih, semaknya agak tinggi nih, sampai di kepala. Gini keadaan jalurnya. Jalurnya tertutup semak sampai ke kepala sih. Nah, itu tadi jalurnya tertutup. Tapi masih ada tangga juga di dalam. Ketemu gubuk, kayak ini pos 1. Matahari sudah mulai terbit. Kita lewati pos 1 dulu. Setelah lewati pos 1, kita terjebak semak-semak lagi nih. Kok kayak yang jalannya hilang ini. Waduh, gimana nih? Tuh, nggak ada jalan, jalurnya hilang. Masih syukur masih, meskipun agak turun. Ya, ada tanda, berarti jalur ini benar. Sepuluh menit dari pos 1, kita pos 2 nih. Bangunannya sudah hancur. Jadi 40 menit dari start point pos 2 ya, cuman atapnya udah hilang separuh. Jalurnya di tengah-tengah pos. Di sini agak jelas jalurnya dan tangga dari akar.
Setelah pos 2 kita dapat jackpot, jalurnya flat ini. Ya bisa jantung beristirahat, tidak berdetak kencang. Nah kayaknya di depan sudah naik lagi, kasih bonus sebentar aja. Ini kalau di TikTok dia heboh sendiri, teman-temannya diem, dia heboh sendiri goyang-goyang tuh. Artinya ada kuntilanak di situ. Nah ternyata 50 menit. Jadi ini pos ketiga, 10 menit dari pos 2. Jadi setiap 10 menit ada bangunan seperti ini. Meskipun sudah atapnya sih udah rusak. Di sebelah kanannya itu danau, kirinya itu jurang. Sini udaranya, anginnya kenceng. Kita lanjutkan dulu. Di ketinggian 1550. Danaunya udah lewat sini. Tanjakannya mulai terlihat. Dari tadi kita banyak flat. Tadi dari start di parkir gak ada parkir, jadi tidak ada pendaki lain lewat jalur ini karena kurang favorit kayaknya. Biasanya kalau lewat jalur Plage, jalur menuju Gunung Catur ini ramai orang bolak-balik. Ini benar-benar sendiri. Oke, kita lanjut dulu. Setelah 1600 mencari 1800, kayaknya tanjakannya lumayan terjal. Setelah 1,5 jam perjalanan, kita di ketinggian 1800-an. Puncak udah deket sih. Di sini lumayan view-nya bagus. Jalur kita tadi kayaknya. Oke, kita dibantu tali karena lumayan terjal setelah dekat puncak. Oke, setelah 2 jam perjalanan kita sudah disuguhi pemandangan. Itu Danau Beratan sedikit dan Danau Buyan. Kiri Beratan, kanan Buyan. Di sana mungkin deretan Gunung Tapak, Gunung Sangyang, dan Gunung Batu Karu ujungnya itu. Gunung Pohon. Pas jam 8 kurang 2 jam perjalanan. Itu view-nya di belakang. Kurang jelas. Dari ketinggian 1800 ke atas ini nanjak terus. Kayak kita udah di puncak. Dan ternyata kita sudah sampai puncak pas jam 8. Karena ini hari Selasa, tidak ada satu orang pun di puncak. Sepi. Nih, suasana puncak. Pemandangannya jelas sekali karena nggak ada kabut nih. Danau Beratan. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaki Pura Puncak Mangu, mungkin ada baiknya mendaki di hari Selasa, hari kerja, hari libur. Di sini sama sekali tidak ada pengunjung, kosong. Di puncak kita hanya sendiri. Kita di Pura Puncak Mangu. Sampai ketemu. Di belakang Pelinggih ini ada jalur setapak menuju ke puncak Penggilingan. Nah, jadi di belakang Meru, di sini ada jalur setapak kalau ingin ke puncak Pengelengan atau Pengelengan. Itu puncaknya sudah terlihat. Ya mungkin 30 menit lah.
di sana. Dan bisa turun menuju tower yang baru. Nah, dari sini juga bisa masuknya belakang Meru. Oke, setelah menikmati perbekalan, kita turun jam 8 lewat 15 menit nih. Sampai ketemu di bawah. Semoga selamat sampai di bawah. Kenapa jalur turun? Kita sebaiknya lari kecil untuk mengurangi beban di lutut. Karena saat lari itu tubuh kita setengah terbang di udara. Kayaknya sih. Jadi kita lari kecil dengan tetap hati-hati. Jalur turunnya beda. Ternyata ada juga di sini pos. Tapi yang tadi pertama kita lihat itu pos 2 itu. Oke, ini jalan. Kita masuknya di sini nih. Tadi kita salah. Kita malah terus di jalan tanjakan itu. Jadi masuk hutan. Ini harusnya yang benar tadi kalau mau naik. Tapi nggak apa-apa, karena juga bisa sih. Ini tadi kita lurus, ternyata yang benar masuk jalur itu di sini. Sekarang kita jalan setengah 10, berarti 1,5 jam dari puncak. Yang lari kecil. Suasana pagi di Ranside kita. Pembuangan danaunya ke sini. Kalau airnya besar dialirkan ke sini. Motor kita parkir di sini. Tadi jam 6. Oke, sampai ketemu di pendakian berikutnya. Kita udah finish dengan selamat. Jam 10 kurang 15 menit. Baik, nyari urutan warung Bu Pera.